Halo semuanya, balik lagi sama gue Afri, Gen Z Finance Coach yang 30 hari ke depan akan kupas tuntas diskusi keuangan. Oke, hari ke-7 teman-teman. Congrats buat kita semua sudah melewati week pertama yang seperti mana gue diskusikan di awal ya, bahwa di hari ke-7 ini kita bakal recap dan kita bakal jawab Q&A pertama. Cila, Q&A pertama guys. Ya, jadi gue udah ngumpulin pertanyaan teman-teman yang sebenarnya beberapa mungkin redundant, jadi beberapa gue satuin aja ya. Jadi pembahasan, jadi totalnya ada 3 pertanyaan yang kurang lebih bakal merangkum dari semua pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan di DM gue. Itu. Sebelum kita ke Q&A-nya, kita review sekilas ya apa aja yang kita pelajari di minggu pertama kali ini. Yang pertama itu terkait network. Ya, net worth itu adalah rapor asli kita, di mana keadaan keuangan kita sekarang, di mana ada aset dan ada utang. Yang ketika kita kurangi aset dikurang utang, itu adalah kekayaan bersih kita. Gitu. Jadi bukan gaji ya, teman-teman ya. Kedua, kita ada budgeting 50, 30, 20, di mana sebenarnya teori-teori itu bagus, tapi nggak bisa digeneralisir untuk semua orang. Ya, yang paling cocok, balik lagi, yang gue diskusikan adalah pay yourself first. Jadi ketika kita gajian, kita menguatkan untuk diri kita sendiri dulu, gitu ya. Maksudnya bukan healing atau untuk bayar happy ya, tapi pay yourself itu pay kita di masa depan, gitu. Jadi investasi dan nabung, gitu. Ketiga, kita ngebahas terkait financial anxiety atau kecemasan, gitu ya, di mana Gen Z itu sangat amat besar kecemasannya di masa depan, uang kita gimana, gitu kan. Dan hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengakui. Kita admit bahwa, yes, gua itu cemas nih, maka dari itu langkah pertama untuk kita bisa memperbaiki diri. Kita mengakui kita ada di level itu. Yang ketiga, itu kita bahas terkait frugal dan pelit. Gitu, dimana frugal itu fokusnya adalah ke value, dimana beda banget sama pelit yang fokusnya itu ke harga. Gitu. Kita nggak apa-apa untuk bayar lebih mahal, bayar lebih banyak, itu asalkan value yang didapat lebih besar, itu kita happy, nggak masalah. Itu. Yang terakhir, kita ngebahas terkait load budgeting, di mana di load budgeting itu bisa mengurangi tekanan peer pressure dari teman-teman sekitar ya. Jadi ketika kita menjelaskan kita punya goals, kita menjelaskan kita punya financial decision, itu diharapkan teman-teman kita bisa support kita. Itu dari recap minggu pertama. Sekarang kita masuk ke Q&A. Nah, pertama yang mewakili teman-teman semua, gue bacain. Coach, aku baru hitung network nih, dan hasilnya minus. Waduh, oke. Rasanya gagal banget, gimana dong? Oke, pertama, kalau misalnya teman-teman merasa networknya minus, itu buang jauh-jauh kata gagal. Ya, dimana ini adalah salah satu bantu loncatan nih. Oh, ini milestone pertama adalah kita paham diri kita sendiri. Itu kan, jadi level pertama adalah itu bukan kegagalan, tapi itu anggap aja itu titik starts-nya teman-teman. Itu. Tiap orang startnya beda-beda. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan, oh startnya gue sama startnya teman gue, sama startnya misalnya anaknya Raffi Ahmad gitu ya, Rafathar, beda-beda. Jadi nggak bisa kita membandingkan kita dengan orang lain, tapi kita fokusnya ke kita sendiri dulu. Gitu. Jadi ya oke, kita punya start di sekarang gitu kan, kita punya start misalnya minus gitu, it's okay. Nah, penting kita tahu bahwa di masa depan kita harus lebih baik gitu. Oh, sekarang misalnya gue pakai angka nembak ya, oh gue punya aset 100 juta, gue punya utang 200 juta, network gue minus nih 100 juta, terus gimana? Ya, sekarang 30 Juni network kita negatif, di masa depan network kita harus lebih bagus dari minus 100 itu. Jadi kita harus berlomba dengan diri kita sendiri di masa lalu. Gitu. Oke? Jadi kita bikin strategi gimana caranya dua ya. Kita bisa untuk aset investasi kita yang kita naikkan, atau kita bisa punya plan untuk utang-utang kita yang kita turunkan. Itu lebih bagusnya mana? Lebih dilihat dulu dari keadaan teman-teman sendiri gitu ya. Kalau misalnya utang yang ada, ya aset yang ditambahin. Gitu. Tapi misalnya ada banyak utang yang secara bunganya itu mahal gitu kan, bunganya seperti bunga kartu kredit dan sebagainya, ya direkomendasikan untuk bayar itu dulu.
Itu pertanyaan pertama, semoga menjawab ya. Pertanyaan kedua, Coach, gaji UMR Depok nih, udah coba pay yourself first tapi susah gitu. Ada strategi lain nggak? Oke, super valid teman-teman ya. UMR Depok, let's say sekarang mungkin di 5 jutaan ya. Dan kalau misalnya kita pakai strategi 50-30-20, berarti 20%. Itu which is adalah 1 juta ya. Kalau misalnya kita melihat di 20% ya atau di 1 jutanya, mungkin kita merasa gagal gitu. Waduh, bulan ini cuma bisa 500. Waduh, bulan ini cuma bisa 300. Itu jauh tuh dari 20%. Itu yang membuat kita menjadi down gitu. Tapi yang kita harus shifting itu pemikiran kita. Gitu. Jangan fokus ke nominalnya, tapi fokus ke habitnya. Gitu. Yang penting habitnya udah jalan nih. Gitu kan. Jadi sebisa mungkin tetap dijalanin, nggak masalah. Oh, nggak bisa 20%, 10%. Oh, nggak bisa 10%, 5% gitu. Tapi habitnya ketika uang masuk, langsung ditabung. Langsung di-shifting ke tabungan investasi. Gitu. It's okay. Yang penting habitnya mulai kebangun. Gitu. Masalah nominal itu masalah gampang ya. Yang penting habitnya dulu nih. Kalau habitnya udah jalan, insya Allah nanti bakal ada compounding interest-nya bakal jalan. Gitu teman-teman. Oke. Itu pertanyaan ketiga, yaitu Coach, gimana cara nolak ajakan teman tanpa ngerasa bersalah atau dikira sombong gitu. Waduh, berarti ini yang peer pressure-nya kenceng ya ketika ditolak. Aduh, nggak bisa nih, wah sombong lu gitu ya. Nah, strategi andalan gue adalah jujur, positif, dan tawarkan alternatif lain gitu. Jangan bilang, waduh nggak ada duit nih gitu, tapi coba kita shifting. Kalau misalnya kesini kayaknya kemahalan nggak sih? Bisa nggak kalau kita misalnya, oh kita diajak buat makan-makan di hotel gitu, yang sekali makan misalnya 500.000, 1 juta gitu kan, secara budget kita nggak masuk, berarti ya kita coba tawarkan alternatif lain gitu. Misalnya, gimana kalau weekend ini kita masak-masak aja di rumah gua, atau misalnya kalau ketika ngajakin buat jalan-jalan keluar kota, ya gimana kalau kita misalnya lari pagi aja gitu. Karena ini nunjukin bahwa lu bukan nolak orangnya, tapi lu nolak biayanya yang udah lu start di awal bahwa nggak sesuai sama budget lu gitu. Jadi kalau tetap mau hangout, berarti mau hangout itu ke orangnya, bukan ke activity-nya gitu. Jadi kalau gue yakin kalau misalnya teman-teman lu beneran support system lu, pasti mereka bakal pikirin untuk memprioritaskan lo juga gitu teman-teman. Jadi itu beberapa pertanyaan buat di minggu pertama ini. Gue harap sesi coaching ini bisa membantu. Jadi ingat, untuk setiap orang itu starting point-nya beda-beda ya. Jadi tidak bisa menyamaratakan antara satu dan orang lain gitu. Oke? Jadi itu buat hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke defense week gitu ya. Jadi kita akan fokus untuk menyusun strategi mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu utang. Oke. Dari pinjol, dari pay later, sampai ke utang kartu kredit. Itu kita bakal bedah satu persatu untuk mengalahkan mereka semua. Gitu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan lagi buat pengetahuan finansialnya teman-teman. Kalau merasa video ini bermanfaat, bisa seperti biasa, bisa like, komen, dan subscribe gitu, karena gue bakal bahas terus-terusan setiap hari untuk Gen Z memiliki pengetahuan finansial yang lebih matang untuk kedepannya kita bisa kaya bareng gitu. Oke, sekian buat hari ini, kita ketemu lagi besok, bye.